Rasulullah Abah meninggal kala umur dalam kandungan 2 bulan. Itu nabinya kita, Rasul utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kekasih Allah. Padahal ini orang sebelum dijadikan makhluk semua sudah dipandang dan disayang oleh Allah. Kalau Nabi Adam dijadikan, Allah sudah beritahu bahwa aku sayang dan cinta kepada seorang makhluk namanya Muhammad. Dan ketika Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa pun jujurannya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Adam di dalam surga, semua pintu surga di atasnya bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa nama yang namanya mengiringi nama engkau? Setelah nama engkau tertulis namanya. Sepengetahuan ulun tidak ada orang makhluk selain ulun. Siapa dia? Katanya Allah, laulahu ma khalaqtuk wala khalaqtul aflaka. Seandainya Muhammad itu kadada, aku tidak akan jadikan engkau, bahkan aku tidak jadikan alam semesta. Nabi Adam sadar siapa dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh juga diberitahu, Nabi Idris juga diberitahu, sampai kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa telah berkata, nanti setelah aku ada nabi yang dinamai, dikenal dan dimasyhurkan namanya, ismuhu Ahmad. Nabi Isa sudah beritahu bahwa nanti ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Kemudian lahir Nabi Muhammad dalam perut ibu. Udah setiap bulan Nabi itu, para nabi, para rasul memimpikan kepada Aminah, nanti bila kamu melahirkan anak ini, fasammihi Muhammad, jangan lain namanya selain Muhammad. 2 bulan dalam kandungan, ayah tercinta berangkat ke Madinah. Untuk apa? Membeli kurma yang bagus, nanti persiapan lahirnya sang anak. Tamu-tamu keluarga datang berkunjung, kurmalah hidangan yang pantas untuk diberikan. Di tengah jalan, terus sampai ke kota Madinah, ayah jatuh sakit, meninggal di kota Madinah. Bukan seorang suami yang datang ke kota Mekah, tapi hanya kiriman kurma yang sampai ke kota Mekah diterima oleh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang akhir zaman, seorang nabi yang paling disayang, gak pernah melihat sang ayah ketika lahir. Ujian hidup. Kenapa? Agar dari kecil beliau gak pernah berucap ya Abi, tapi dari kecil udah bilang ya Allah. Bulan dalam kandungan, sang ibu pun merasakan kegembiraan yang luar biasa atas hiburan para nabi dan rasul yang datang di setiap malam. Padahal di ketika itu baru kawin, istri yang disayang, laki-laki yang diidolakan oleh semua wanita di Mekah menjadi suami beliau, dan kada berapa lama meninggal dunia. Karena kawinnya Abdullah dengan Aminah itu maridat niswatun kathiratun wa matat mi'atan ra'atin. Perempuan-perempuan di kota Mekah itu banyak tenang kada kau berhina. Mbah mendengar Abdullah kawin, garing, sakit hati, patah hati. Belum lagi wa matat mi'atan ra'atin, mati bakajut 200 wanita. Tabak jantung. Karena masa mudanya Abdullah kalau umur 17 tahun ke Yusuf fi zamani, sama dengan Nabi Yusuf pada zamannya. Kenapa? Karena mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Abdullah itu berjalan di satu gang, semua wanita di situ tahu bahwa ini tadi baru Abdullah berjalan di sini. Kenapa? Ada minyak harum khusus yang dicium oleh wanita orang Mekah. Kawin 2 bulan, kada lawas, meninggal laki. Betapa sedihnya hati.
Bahkan anak dalam kandungan semakin hari perut semakin membesar, namun berkat hiburan para nabi, para rasul, kegembiraan pun selalu menyertai ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke dunia sudah kada ucap apa-apa, bahkan lahir sujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi jananih. Rasulullah lahir di hari Senin menjelang subuh, sujud kepada Allah, membaca alhamdulillah, membaca tasbih, membaca takbir. Wajah beliau di masa bayi ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama, tampan rupawan. Itu pun hiburan buat ibunda Aminatus Zuhriyah. Hari demi hari, baru 9 hari Rasulullah sudah seperti orang puluhan tahun. Ngomongnya fasih, cara ngomongnya beradab. Itulah memang sehari bagi Rasulullah seperti sebulan bagi bayi yang lain. Ini hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kehidupan yang serba kekurangan, disitulah Rasulullah hidup. 6 tahun bersama ibu, itu pun 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Ada juga selawasan non mama, karena adat orang Arab itu bayi bila lahir disusukan ke orang lain. Jadi susu yang ada ini masih pugar, bagus. Ada kita orang Banjar nih kan anak nang menyusu, jadi abah nih perai dulu. Jadi disuruh orang menyusui, diupah. Adatnya orang Mekah itu dulu di zaman Rasul di samping Baitullah itu bayi diletakkan, upah dimasukkan dalam lipatan kain. Jadi orang kadang memandang muha bayi, tapi yang dipandang adalah uang yang dikasih. Kalau banyak lakas ambil orang, kalau dikit berpikir ambil orang. Iyalah, banyak ambil. Munnya dikit anu lambat ambil orang anunya nih. Nah, akhirnya Aminatus Zuhriyah kada berani meletakkan anaknya di samping Baitullah. Kenapa? Karena kada ada duit nang dikasih. Jadi berana ya di rumah bagana. Cuma seorang kakek yang sayang kepada cucunya pun ikut perhatian kepada si cucu. Namun sudah mendapat sebuah suara tapi nggak ada orangnya. Hai Abdul Muttalib, jangan kau susukan cucumu kecuali nanti ada seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Itu aja. Akhirnya menunggulah sang kakek di samping Baitullah, menanti-nanti wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Hingga ada seorang wanita yang dicurigai ketika itu mencari seorang bayi untuk mengambil upah menyusu. Semua orang yang biasanya mengambil upahan menyusu udah pulang. Ada wanita yang matanya memandang ke kiri ke kanan, seperti ada yang dicari. Ditanya oleh kakek beliau, siapa ikan? Halimatus Sa'diyah. Udah bergetar hati, ini mungkin orangnya. Dari mana? Dari Bani Sa'ad. Apa tujuan ke Mekah? Mau mengambil upah menyusui bayi. Cuma jar Halimah kedada lagi pinanya bayinya di samping Baitullah nih. Jadi jar Abdul Muttalib ikam hakun lah menyusui apa? Cucuku. Cuma jujur aja upah bisa kedada. Bermusyawarahlah Halimatus Sa'diyah dengan sang suami yang diagungkan dihormatinya, yang ulun minta izin lawan pian. Kayak apa menurut pendapat pian? Apakah ulun ini perlu melihati bayi yang dipadahkan orang tua itu atau kada usah? Ujar nang laki daripada kita bulik kada membawa apa-apa. Coba aja lihati dulu. Lihati bayinya tuh, lihati dulu. Kalau pina cocok lawan kita. Maka diajaklah oleh Abdul Muttalib dua orang ini, suami dan istri, ke rumah Aminatus Zuhriyah. Rumah yang serba ya begitulah adanya.
Masuklah suami dan Halimatus Sa'diyah memandang akan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal kaukabid durri, bagaikan bintang karantika yang bersinar cantiknya luar biasa. Kagum Halimatus Sa'diyah melihat wanita yang secantik ini. Kemudian dia bertanya, mana bayi yang akan saya susui? Disuruhlah Halimatus Sa'diyah masuk ke dalam kamar. Melihat saat matanya Halimatus Sa'diyah memandang, mata Rasulullah pun memandang. Memancar dari mulut beliau langsung dilihat oleh Halimah. Nur sampai ke ufuk langit. Ini pertama kali Halimah melihat keajaiban, kejadian ganjil yang dinamakan irhas bagi para orang yang bakal menjadi rasul dan menjadi nabi. Artinya ini dilihatkan sudah oleh Allah, bayinya ini ada kelebihan. Saat senyum melebar keluar dari mulutnya baginda Rasul, uyuh di perjalanan, haus lapar hilang, kadada lagi terasa oleh dua laki bini ini. Luar biasa terkejut Halimah melihat bayi begitu tampan, senyumnya menghilangkan lapar dan haus. Kata sang suami, Hana pajakku, lihat dulu. Kalau pina bagus, dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dibawa untuk pulang, minta izin kepada sang ibu. Upah kada perlu jarang laki, yang penting kita bawa. Kalau pina bayi ini membawa keberkahan dalam hidup. Ini aja sudah terasa, kalau dia senyum beban kita hilang, anu kita hilang, lapar haus menyanilah. Dibawa nih bayi. Mau pulang, singgah dulu di Baitullah. Hajarul Aswad pun melepaskan diri. Berpacul daripada Baitullah, menyasah kepada Rasulullah. Mencium akan bibirnya Rasul, kemudian suami dan Halimah pun mencium Hajarul Aswad. Berkata lagi sang suami, istriku, lihat. Ini, lihat, berkahnya luar biasa. Lihat. Keluar dari Masjid Makkah, naik ke onta gagah sigar. Bahkan saat berjalan lancing, membalap 39 unta. 39 unta yang berdahulu bulik itu dibalap oleh untanya Halimatus Sa'diyah. Sampai kekawanannya 5 lajunya nyawa. Nah pelaju mana jadi jarahan 5 kadanya unda pang nih unta-undanin nah laju mana unda jak ada rem. Setiap kali singgah pohon memberi salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Setiap batu yang dilewati semua batu berkata assalamu alaika ya Rasulullah. Maka kata sang suami, lihat hai istriku, lihat, ini anak adalah anak berkah. Singgah di pohon, buah langsung timbul, dan pohon itu rantingnya berturun. Halimah kada perlu mencari tangga untuk memetik itu buah. Lihat kata sang suami. Sampai ke rumah, kambing kurus lama. Susunya pun keluar. Kawa diminum, kawa dijual. Malam hari gelap gulita, kalau Rasulullah ada di rumah, jarum sebilah kelihatan oleh Halimatus Sa'diyah. Makin nampak di situ keberkahan bayi. Namun 4 tahun setelah 2 tahun menggaduh Rasulullah, tambah lagi 2 tahun, kada perlu upah Halimah. Kami sudah sangat jatuh cinta. Kami sudah sayang benar dengan ini bayi. Bahkan ini kami anggap anak kami sendiri. Kada perlu diupah. Setelah menjelang 4 tahun, beberapa kejadian aneh pun dilihat langsung oleh Halimatus Sa'diyah. Pembedahan dada di masa itu oleh Jibril alaihi salam, sehingga Halimah pun mengira anaknya telah meninggal dunia. Namun Rasulullah berkata, ma ulun kada apa-apa. Dada beliau udah dibedah, dibersihi kotoran-kotoran tempat iblis dan syaitan berdiam di situ. Kejadian-kejadian aneh dilihat, hingga ancaman dari orang Yahudi pun sudah mulai meluas.
Tanda-tanda kenabian pun sudah mulai nampak. Cap khatamun nubuwah di belakang baginda Rasul pun sudah ada yang melihat ketika beliau mandi dengan anak-anak sebaya beliau. Orang Yahudi lewat memandang kepada belakang beliau, mereka mengira dan meyakini itu orang. Itu yang diceritakan dalam kitab. Itu yang diceritakan dalam kitab. Mereka sudah tahu bahwa itu Nabi akhir zaman. Karena semua kitab yang dari Nabi Isa udah cerita bahwa itu Nabi akhir zaman ada. Cirinya begini, begini, begini. Akhirnya dengan rasa takut, namun kadar reda di dalam hati, menyerahkanlah Halimah kepada sang ibu. Kadar reda tadi, pokoknya aja kakawa digaduh sampai kematian pun aja. Tapi nangaran ancaman, takut dengan dua bubuhan paman-paman beliau yang menyuruh bertanggung jawab agar Halimah menjaga, menyayangi akan cucu-cucu mereka. Udah, manakan mereka? Diserahkanlah. Wahya ghairu sakhiyatin bidharati. Sedangkan Halimah ada kerelaan hati menyerahkan akan Rasulullah kepada siapa? Ibu tercinta. 2 tahun di dalam gaduhan, meninggal sang ibu. Agar apa hikmatnya? Jangan lagi berkata ya abi, ya ummi, tapi yang diucapkan ya Allah. Ini bala memang bikin kita jadi dewasa. Memang. 2 tahun kemudian, setelah 6 tahun digaduh oleh kakek, Rasulullah pun ditinggalkan oleh si kakek. Meninggal lagi kakek Abdul Muttalib. Akhirnya anaknya Abdul Muttalib itu 12 orang, termasuk ayahnya Rasulullah, termasuk Abdul Muttalib, termasuk Hamzah, Abbas dan lain sebagainya. Ini yang menggaduh, yang cagar memelihara Rasulullah adalah anak Abdul Muttalib yang sudah hidup kekurangan. Anak sidin pun juga luar biasa banyaknya. Ada yang bilang 12 orang. Jadi sepupu Rasulullah ini sudah luar biasa banyaknya. Akhirnya Abu Talib pun menggaduh Rasulullah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari umur berapa? 8 tahun. Hidup serba kekurangan, banyak nang digaduh, banyak nang diberi makani, tapi dengan kesabaran Abu Talib menggaduh akan kemanakan anak nang hakikatnya anak seorang juga, anak lingsana, hingga sampai beliau dikawinkan oleh Abu Talib. Tidak ada yang dipegang. Sehari-hari hinaan, cacian, ancaman selalu aja ada. Hidup besakit, begawi, beuyuh, belapah, itulah Rasulullah. Ada hakun sepupu begawi 4 juga begawi, sepupu begarak 4 juga begarak. Apa yang digawi sepupu itu juga digawi. Kenapa? Ngaran 4 paman. Bahkan Jarsidin, aku aja yang menggawi, buah nikam nggak usah menggawi. Inilah akhlaknya dari kecil. Seorang nabi pilihan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika berdatang pun siapa? Istri tercinta Khadijah Al-Kubra udah dipesan oleh Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Karena Khadijah punya mimpi, ditanya kepada paman, kata sang paman, nanti kamu bersuami Nabi akhir zaman. Siapa namanya? Muhammad. Binnya Abdullah, bangsanya Quraisy, orangnya orang Makkah. Ketika Rasulullah pun 4 begawi dengan Khadijah, melamar hendak mendagangkan barang Khadijah. Apa? Siapa nama ikan? Muhammad. Orang lawas sudah nak berdapat. Namanya itu berikit di dada Khadijah. Tapi kada suah tahu mengarang Muhammad itu siapa? Bintang. Kalau lain bin utuh berarti lain kan? Bintang bin siapa? Abdullah makinnya. Terus lagi bangsa Quraisy. Orang mana ikat? Mekah sendiri. Oh udah, langsung terima jadi. Kada betes. Langsung terima. Gaji pulang lebih pada yang lain. Disuruhlah oleh Khadijah seorang pembantu melayani akan Rasulullah. Orang sayang kan menjaga akan apakah kena bila beli kesahkan non aku apakah sedetail-detailnya Khadijah.
Jangan sampai aku terlewatakan satu kisah pun. Orang sayang, orang cinta. Jadi boleh sehari ini tuh ditunggui oleh Khadijah, datang berdua. Boleh Rasulullah bebetakun betul deh. Ulun bingung jar si Maisarah. Pertama batu nang ulun jajak tuh kayak hambal. Semua batu-batu tajam di kota Makkah kala kaki Rasulullah menginjak seperti hambal lemah lembut. Dua, awan tuh kada pernah ampih menggiring di atas kepala ulun berdua. Dan yang lebih aneh lagi, saat istirahat Sidin duduk di bawah pohon. Lalu ulun ningaran ulun berjalan dikiau oleh seseorang, ternyata rahib. Dia tanya kepada ulun, siapa itu yang di bawah pohon duduk? Muhammad, kata ulun. Orang mana? Orang Makkah. Kata rahib itu berkata kepada saya, tidak akan duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Tidak akan pernah bisa duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Jadi pendeta Nasrani itu udah tahu di kitab mereka bahwa tidak akan duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Oh, lalu jar Khadijah, iya deh. Mbah tupang ya Khadijah. Oh mah, nang lebih jual lagi berjualan lakas benar payu masalah. Bingung aja ulun. Malah Sidin tuh menawarkan harga biasa, kurang aku nukar belebih. Nah, Khadijah lucu juga. Ada orang kan mana harga tinggi, nukarnya bermurah, gitu lah. Ini kadang mana harga biasa, nukarnya belarang. Berabut turun, pokoknya lakas pernah habis. Mintulah Khadijah. Oh, makinnya sayang. Isukan datang Rasulullah. Makanan lu jar. Kalau mau langsung disuruh tulak. Murahnya berdapat. Langsung tulak napa makanan dulu apa bertaan. Hanyar turun diantarakan oleh Khadijah. Ada Rasulullah ini orang polos kayak bebuan ikam juga tah. Maka tahu di bebinian lah tahu di bebinian. Nah, ada tahu lalu nang orang tuh hendak tahu kada ikam nih kitab aja di tangan. Polpen, buku, ke hutang. Tulak, bulik sore, yakin dah. Cucuk lagi, ya. Muhammad lawan Mesa. Kenapa? Awan berjalan. Tahu dah sih. Akhirnya kada kau lagi menahan. Khadijah kada kau menahan lagi. Urang hendak, teba. Ikan ada waktu kah? Jar Nabi ada apa? Ada anak bapak pandiran menara. Enggak ada waktu di sini. Duduk berpandiran. Ada juga kahjar Khadijah ikam tuh hendak terpikir kawin gitu. Jujur juga apa enggak? Kadang pun orang terpikir kawin seorang mana lagi kan sia-sia. Ulun ini menjawab jangan Rasulullah nih hendak tuh hendak cuma ya kayak ini pangkadaan ulun. Jadi jar Khadijah apa yang dimaksud kayak ini keadaan ulun deh? Iya duit tapi ada lagi gawian makanya. Oh itu aja kahjar. Tahu dah Khadijah. Oh aja Khadijah gampang menang itu aja. Ini seandainya ya Khadijah nih ada bebinian hendak lawan ikam kayak apa yo? Kada kayak itu panggil Nabi masalahnya bebinian hendak lawan ulun bakar tahu jual lagi keadaan ulun gaji ulun siapa gawian ulun kayak apa? Kada jar Khadijah nih seandainya ada ya. Ulun ini kada memastikan jawabannya Nabi cuma kayak ini pangkadan ulun tapi ulun bertakun siapa gerang orangnya jadi jar Khadijah kesah nah bekitar duduk nang duduk di situ tadi ujar
Bayangkan seorang wanita yang pemalu, yang bahasa asal wanita tuh supan untuk berkata, berani berkata, kada kesandangan lagi. Bayangkan wajar Khadijah. Ya menyalahkan aja sih den, ulun pada hailon paman non acilhan Rasulullah lah. Munnya acil paman setuju ulun ini apa dak? Ulun pat paman hidup. Jadi menjar paman setuju ulun setuju aja. Lapor ke rumah. Kiau paman, kiau acil namanya Atikah. Cil, man, nepa jangan berdua nih. Banyak aja acil lain lagi. Ulun ini ada tadi bependaran non Khadijah, napa jangan paman. Nak uni kini. Batu terakhir non tak uni siapa biniannya? Kayaknya Jarsidin, ya Sidin. Yanto biniannya aja buat alit. Yanto. Orang tuh diganang-ganang. Yang sudah beranakan Tuhan itu mengawalnya, nak mahandakin anom. Hadang loja Atikah. Soal satu soal wanita. Antang dulu. Ini bujur aja menolak yang ngomongnya bujur kayak pian itu. Rasulullah Salawi Khadijah kan 40. Asa kada pantas ya Abu Talib ngawin kemanakan kunang bujang nang anum ning ini. Hadang loja Atikah. Kisahnya nih kayak apa? Coba nah kayak apa kita? Nah kayak ini aja sudah jenang lain-lainnya. Kita takutnya ampun diri aja. Mengkawininya. Bila inya hendak kita nih apa dah? Han bijaknya orang tua adalah inyanya jenena. Jadi Rasulullah, wanina pada kada ika menjana hendak kakak. Lalu ada si kaum bepandar. Kalau Khadijah ini orangnya baik, akhlaknya mulia, bagus ini nih. Namun kayak itu Nabi nang terserah bubuhan pian aja sudah nah. Oh kalau itu kami setuju, kalau baik kami setuju. No lo berdatang Oh mana kayak apa hati Khadijah melambung tinggi. Lamaran cinta kada bertepuk sebelah batis, kada gampang. Allahu Akbar. Acara perkawinan dimulai. Ketika itu kada maalang-alang Khadijah saking gembiranya baras kuning bujur amas yang dihambur sini. Kalau Rasulullah dengan Abu Bakar dan orang lain itu menemani. Jadi kawinnya Rasulullah itu digendeng, datang ke rumah Khadijah, dihamburi baras kuningnya ada baras bigian amas, baras kayak baras diambur, orang sugih. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok itu hirinya ya Allah. Mereka ini juga punya hati, kepingin sama Khadijah. Dengan bahasa rayuan melamar, membawa pangkat, membawa harta, tapi Khadijah menunggu orang yang sudah dalam mimpi ada tulisannya. Kada gampangan. Sako buah nikah ni jadi lambat kawin menunggu nang itu jua sakola. Ada mimpi sako nalambat kawin. Iya kan? 25 tahun. Wa wajadaka aidan fa awna ay bimali Khadijah. Rasulullah ketika dalam perut udah penuh ujian. Saat umur 6 tahun ibu meninggal, 8 tahun kakek meninggal. Kalau menjelang Isra dan Mi'raj, paman meninggal, Khadijah meninggal. Orang yang menghibur beliau sudah tidak ada lagi. Sehingga dikatakan tahun itu amul husun. Seandainya manusia biasa, duka citanya amat luar biasa. Tidak ada. Kala itulah Allah mengisra dan memi'rajkan baginda Rasul untuk menghibur hati kekasihnya. Kerja lagi nama hibur sidini kadada. Dulunya siapa? Paman. Dulunya siapa? Khadijah. Kalau keluar daripada gua Hira, Nabi pun mundur ketakut-takutan. Datang Khadijah penghibur. Zammiluni, selimuti aku, peluk aku. Ada apa kata Khadijah? Ada sebuah makhluk yang datang kepada aku begini-begini. Hadza namus. Ini yang dikatakan paman ulun adalah Jibril alaihi salam. Khadijah yang selalu memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga meninggal Khadijah pun selalu teringat dan terbayang
di dalam hati dan benak pikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmat badah meninggal, tangan meninggal begitu adanya. Nah, jadi